Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Mutiara Barka dengan NIM 240603229. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru dari pengajian, yaitu pengajian Al-Hikmah. Baik, di sini saya bersama salah satu pengajar dari Madrasah Al-Hikmah. Boleh diperkenalkan diri, Teh? Halo, nama saya Anissa Nur Alifia Zahra. Saya salah satu pengajar dari Madrasah Al-Hikmah. Oke. Ini mau tanya nih Teh mengenai pentingnya pendidikan karakter yang harus diterapin oleh pendidik. Oke, sebelumnya izin saya sambil membaca jawaban yang sudah saya siapkan. Menurut saya pendidikan karakter itu adalah cara kita membentuk pribadi pada diri seseorang dengan dengan cara memupuk atau memberi pada mereka dengan karakter seperti apa yang kita mau. Yang kita mau tuh maksudnya yang sudah kita sepakati sebagai para pengajar ya. Nah, sesudah itu yang kita mau dari apa yang kita pupuk itu diharapkan bisa tumbuh pada anak didik kita. Jadi karakter yang sudah kita sepakati nih, kayak misalkan mau kayak gimana anak didik kita. Nah, nanti tuh suatu saat kayak kita bisa tuai itu hasilnya kayak gimana, seperti apa yang kita mau enggak gitu. Lalu karakter yang memang mumpuni untuk dibentuk itu yang bisa membawa mereka jauh lebih baik. Hal ini penting karena pada saat pendidikan karakter itu dalam proses pembentukannya atau bahkan sudah terwujud, karakter yang sudah kita pupuk itu hal ini menjadi nanti jadi hasilnya jadi kebanggaan buat kita sendiri sebagai pengajar gitu. Karena nanti suatu saat kelak mereka pasti akan merasakan bahwa oh ternyata belajar ini dari sedini mungkin itu ternyata penting juga ya, terus kerasa efeknya buat kita gitu. Oke, lanjut ya. Strategi atau metode apa sih yang Teteh gunain buat mengintegritaskan atau menerapkan pendidikan karakter dalam pembelajaran sehari-hari? Kami di madrasah ini, di tempat ngaji ini di Al-Hikmah, menerapkan strategi gencar mengarahkan anak-anak itu tentang memberi pendidikan karakter mereka, dikhususkan atau mutlak kayak harus belajar tentang akhlak. Wajib. Kenapa? Karena sejatinya adab itu basic atau dasar banget bagi kehidupan kita. Karena sehari-hari kita itu emang kita misalkan tidak punya ilmu yang meskipun masih anak-anak ya, nggak punya ilmu yang kayak serba ngerti, serba apa gitu. Tapi kalau kita basicnya punya akhlak, punya moralitas yang baik gitu ya, itu mah bakalan bisa ngejar apa-apa. Jadi didahulukan itu basicnya itu akhlak dengan dalil karena banyaknya anak di luar sana sudah krisis moral. Betul. Nah itu juga mendorong kami untuk mengajak mereka belajar menjadi insan yang berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Mantap. Lalu contohnya spesifiknya tentang gimana sih? Kan sekarang banyak nih anak-anak perilakunya itu negatif ya. Nah, gimana sih kita nerapin pendidikan karakter supaya anaknya itu bisa gitu merubah pola pikirnya atau perilakunya gitu kan? Mengatasi perilaku negatif ya. Iya, betul. Pada siswa atau anak-anak itu memang sulit. Iya. Mungkin pengajar di luar sana juga merasakan apa yang kami rasakan, karena memang ya anak-anak sekarang kan sesuai mungkin kayak ngikutin di lingkungan mereka juga kan, kita nggak itu. Nah jadi menurut saya tuh, tapi saya pribadi mengusahakan agar hal seperti ini tuh bisa diatasi dengan cara yang mudah dan tidak membuat mereka takut pada pengajarnya atau misalnya selaku pengajar kita itu. Nah, banyak contohnya dalam proses pembelajaran sehari-hari, entah itu mereka membawa perilaku jelek dari luar, efeknya dari luar, atau memang tumbuh dari mereka sendiri, misalkan karena ya walaupun ada faktor lain mungkin ya kalau misalkan dari mereka sendiri. Saya menegaskan bahwa pada anak didik saya untuk selalu bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, yang mana yang buruk. Alhamdulillah mereka sudah bisa membedakan, mungkin karena usianya mungkin akan mendekati pubertas. Jadi mereka sudah saya cekoki mana yang baik, mana yang buruk tuh mereka harus sudah sadar. Nah, mereka udah tahu kan, karena perilaku buruk itu sekecil apapun kalau tidak diatasi akan meluas. Entah itu entah itu tumbuhnya itu tadi, entah itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri atau dari dari luar, itu dari lingkungan luar, di ruang mainnya kayak gitu. Lalu kalau misalnya di madrasah ini tuh melibatkan orang tua dalam menerapkan pendidikan karakternya, nah terus apa sih tantangannya? Biasanya kan yang sangkut pautnya juga dari orang tua juga nih, faktor internal gitu. Kalau dari orang tua sih, misalnya melibatkan orang tua sih udah pasti ya, entah itu karena informasi yang kayak misalnya kita berhubungan dengan orang tua tuh ada lewat grup wali santri itu kan. Nah di situ kan kita sharing info nih, misalnya seputar ya biasa madrasah. Tapi kalau misalkan
kami tuh kan membentuk grup orang tua agar bisa membangun komunikasi terkait info serta perkembangan anak-anak. Hal itu tidak hidup secara online saja. Kita bisa interaksi sama orang tua ketika orang tua ngantar anak-anak, ya ini antarin ngaji. Kita ketemu kan secara langsung. Nah, meski tidak disengaja kami bertemu di kelas dan lain sebagainya. Kami sebisa mungkin menjelaskan perihal anak mereka yang kami didik meski tidak mudah dan tidak langsung terbentuk dalam pembentukan karakternya, namun kami tetap menyampaikan dengan baik dan minta agar tidak khawatir apabila semisal anak anak tuh belum belum tumbuh atau belum berkembang sesuai dengan apa yang sudah kita targetkan, atau melihat teman-teman yang lain sekarang udah lebih maju. Nah, itu kita sebisa mungkin menjelaskan ya memang begini adanya, tapi sekali lagi nggak boleh khawatir, terus nggak boleh ngejudge anaknya kenapa kamu gini terus teman-teman lain gini. Enggak, kita sebisa mungkin menyampaikan itu sih tantangannya, karena banyak sekali kan kayak misalnya orang tua tidak mau menerima. Ada juga kayak misalkan kasusnya A, dia ternyata bisa kayak gini, punya tidak mau menerima gitu. Tapi sebisa mungkin tenang aja gitu Bu, kayak anak itu tuh bukan terlambat gimana, tapi ya emang sesuai kapasitas diri aja. Beda-beda ya kapasitas anak. Nah, jadi harus sebisa mungkin ibu tenang aja gitu kan, kita kasih arahan tenang aja. Yang penting anak ibu bisa survive di kelas kayak gitu, mengatasi masalah mereka sendiri lah gitu, tanpa diselesaikan oleh guru atau orang tua. Lalu evaluasi yang mengefektifkan pendidikan karakter yang diterapin di kelas itu gimana? Cara mengefektifkan? Di kelas saya pribadi ya, gitu ini pribadi saya selalu bertanya nih. Jadi ada evaluasi ke mereka. Kadang setiap hari waktunya, kadang misalkan kayak sebulan sekali. Itu tuh misalnya ada lah gitu kayak efektif gitu kan, setiap saya tanya ya mereka akan jawab gitu kan. Terus saya bertanya tentang perasaan mereka tentang hari ini misalkan, atau apabila saya sudah tidak masuk beberapa hari, contohnya kayak cuti kemarin atau misalkan di cuti sebelumnya, saya bertanya tentang misalkan ada hal apa, ada peristiwa apa selama saya nggak masuk. Nah, lama ya, misalkan dalam rentang waktu yang lama. Nah, terus saya validasi nih semua cerita sama perasaan mereka. Kan misalkan saya tanya kan ada peristiwa apa, mereka jawab ini ada begini. Terus gimana perasaan kamu pas misalkan peristiwa itu? Jadi ya aku tuh rasanya bla 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 bla. Terus saya validasi satu-satu kan. Kadang itu tuh di ruang yang emang antara saya dengan perorangan, atau misalkan saya langsung diskusi dengan mereka. Jadi mereka tuh tahu kayak ada yang harus diatasi dengan empat mata antara saya dan satu anak misalkan. Sama ada masalah yang harus diatasi dengan cara diskusi. Nah, saya ceritakan perkembangan mereka masing-masing, lalu tak lupa untuk menyelipkan doa serta